Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yang dimana judul dari materi kami ini yaitu metode checklist, yang beranggotakan saya sendiri Andra Maulana, Nuria Nadila, Reza Makfirah, Rosna Elia Monda Siregar, Nadia Miftah, M. Alfi Syahrin, Mutia Handayani, dan juga Sanja Maulana. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu metode checklist. Baiklah, mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang pernah mendengar apa itu metode checklist. Jadi kali ini, saya akan sedikit menjelaskan apa itu metode checklist kembali. Metode checklist merupakan metode dasar yang digunakan untuk mengembangkan metode lainnya. Metode ini itu sangat sederhana, yang dimana berbentuk daftar komponen lingkungan yang digunakan untuk menentukan komponen mana yang akan terkena dampak. Adapun metode dari checklist ini juga merupakan metode yang lebih baik digunakan daripada metode ad hoc karena telah adanya susunan aktivitas, proyek, dan juga komponen lingkungan. Metode ini pula berkembang dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Yang dimana pertama-tama itu dibuat terlebih dahulu daftar dari berbagai macam dampak yang mungkin terjadi berkaitan dengan yang direncanakan oleh alternatifnya itu tersendiri. Metode checklist ini juga sering disebut sebagai experience based analysis atau didasarkan pada pengalaman. Dan juga insiden yang sebelumnya terjadi merupakan suatu metode untuk menganalisis menggunakan daftar tertulis yang terstruktur untuk menganalisis suatu sistem. Mungkin penjelasan dari metode checklist ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada prosedur umum untuk membuat checklist. Yang pertama, ada menentukan sasaran dari checklist, di mana yang dimaksud dengan sasaran ialah penjabaran dari suatu tujuan atau apa yang akan dicapai dan dihasilkan dalam waktu yang tertentu. Yang kedua, ada mengidentifikasi cakupan wilayah keahlian yang diperlukan dalam checklist dan memilih orang yang berpotensi dalam masing-masing bidang. Di mana yang dimaksud dengan mengidentifikasi yaitu kegiatan yang menentukan mengumpulkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya, seperti contohnya pada bidang pendidikan. Yang ketiga, ada mulailah mengembangkan checklist, kemudian membagi proyek tersebut ke dalam beberapa subsistem untuk memudahkan analisis. Yang dimana yang dimaksud dengan mengembangkan berarti suatu usaha untuk meningkatkan suatu kemajuan agar memudahkan analisis. Yang keempat, ada mengambil penilaian independen dari manajer atau project engineer berpengalaman. Yang kelima, ada memperbarui checklist jika diperlukan ketika informasi tambahan tentang proyek tersebut diperoleh. Nah, yang dimana dimaksud dalam poin yang kelima ini yaitu memperbarui checklist itu boleh dilakukan apabila ada informasi-informasi tambahan. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Macam-macam checklist. Yang pertama itu ada checklist sederhana, di mana checklist sederhana ini merupakan suatu bentuk metode checklist yang paling sederhana. Pada dasarnya berbentuk sebagai daftar dari komponen lingkungan yang akan diduga nih dampaknya baik yang positif maupun negatif terhadap 3 fase pembangunan, yaitu yang pertama itu ada tingkat perencanaan atau riset proyek, yang kedua itu ada tingkat konstruksi proyek, dan tingkat proyek itu berjalan. Metode checklist dengan uraian atau deskriptif checklist. Untuk komponen lingkungan yang diamati pada metode checklist ini yaitu ekologi, kesehatan, kualitas udara, air permukaan, kebisingan, air bumi, sosiologi, ekonomi, dan transportasi. Dan adapun tiap-tiap dampak dari interaksi ini digolongkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, kategori menunjukkan bahwa potensi dampak harus dinilai atau diperkirakan setiap kali aktivitas dilakukan. Yang kedua, dampak yang biasa timbul tertali mungkin saja tidak ada. Hal ini tergantung pada keadaan masing-masing. Yang ketiga, dampaknya kecil tapi dapat diduga masalahnya dan timbulnya akan ditetapkan pada keadaan masing-masing. Nah, yang keempat, tidak ada indikasi mengenai potensi dampak sehingga aktivitas tertentu dapat ditetapkan sebagai aktivitas yang tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan. Cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kita Mutia. Selanjutnya saya akan membahas tentang scaling checklist atau checklist berskala.
Metode checklist berskala ini dikembangkan oleh Ankis dan Luke, di mana berfungsi untuk melakukan pendugaan dampak lingkungan di berbagai alternatif proyek. Metode checklist yang sangat terkenal dan sangat mudah untuk dievaluasi adalah metode checklist Battle dan metode checklist Columbus. Metode checklist ini sendiri berbentuk daftar komponen lingkungan, di mana daftar komponen lingkungan ini digunakan untuk menentukan komponen yang terkena dampak maupun tidak terkena dampak. Metode checklist berskala dan pemupukan atau scaling wildlife checklist. Metode ini berisi tentang komponen-komponen lingkungan, baik itu komponen biotik atau abiotik, yang tersusun dalam checklist, seperti penyusunan checklist berskala yang memberi penilaian terhadap tiap parameter, baik itu parameter fisika, kimia, dan berkepentingan, dan telah ditetapkan dari metode checklist tersebut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan keuntungan-keuntungan pada metode checklist. Keuntungan pada metode checklist yaitu ada 2 keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu keuntungan metode checklist ini sangat sederhana, dan juga keuntungan metode checklist sangat mudah untuk dilakukan. Nah, keuntungan yang kedua yaitu adanya deskripsi yang memungkinkan observer untuk mengetahui konteks perilaku secara lengkap. Kekurangan dari metode checklist yang pertama adalah terbatasnya pengguna metode checklist. Hal ini dikarenakan metode checklist tidak memiliki standar khusus, sehingga metode checklist tergantung pada pengetahuan dan pengalaman pada metode tersebut. Yang kedua, dalam metode checklist, pertanyaannya hanya bisa dijawab iya atau tidak, sehingga tidak dapat menggambarkan secara detail efisiensi dan subsistem dalam proyek yang dilaksanakannya. Yang ketiga, tidak dapat mengurutkan skala prioritas suatu hasil. Apabila seseorang yang kurang berpengalaman, kemungkinan melewatkan suatu hasil tersebut yang lebih besar lagi.